Pelatihan menjahit dan tata boga pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Bapak Sumijan selaku Kepala Bidang Pelatihan Hubungan Industrial Produktivitas dan Transmigrasi, Bapak Kepala BAK Kota Magelang, Bapak Muhammad, dan instruktur tata boga dan instruktur menjahit serta seluruh pegawai jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang dan seluruh peserta pelatihan APBN tahap 1 menjahit dan tata boga serta pelatihan tata boga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk acara pembukaan pelatihan. Kemudian acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Menaker, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, kemudian penyematan ID card, dan yang terakhir adalah pembacaan janji. Kemudian setelah kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk meningkat waktu, mari nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Menaker. Untuk hadirin mohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita
Hadirin dimohon duduk kembali. Agar pada pagi hari ini dapat membawa keberkahan, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Bagus. Silakan Saudara Bagus untuk maju ke depan. Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam bagi pemeluk agama lain. Dipersilakan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada pembukaan pelatihan tata boga dan menjahit APBN tahun 2023 tahap 1. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengenalinya. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wawan Setiadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sumija selaku Hubungan Industrial, Pak Amin, Kepala PTD PLK, Bapak Ibu Nongki selaku Subak Tata Usaha, nanti yang sehari-hari mendampingi Bapak Ibu semua, instruktur Ibu Endang, instruktur Boga, terus Bu Usnur, instruktur menjahit, dan staf PLK dan Mas Ridho, Mas Rea, Mas Arif, Bapak Widoyoko, Bu Nur, Mbak Nur. Dan nanti ini semua akan mendampingi Bapak Ibu selama pelatihan kurang lebih ada yang 33 menjahit ya. Yang Boga 28,
ada yang 12 hari. Durasinya beda-beda tergantung sumber pendanaannya, karena kegiatan ini dibiayai dari satu APBN untuk yang kelas buka APBN yang di sebelah sini, terus menjahit APBN di sebelah sini. Ini kemarin sudah seleksi, alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Yang daftar kemarin luar biasa, ada sekitar 300 di Pak Ambil data yang masuk. Padahal yang diambil 3 kelas, di buka 3 menjahit, buka 5 menjahit 3 sama 5, 8 kali 16, 8 kali 16, ratusan, daftar 300. Jadi mohon maaf yang belum bisa mengikuti, mungkin waktu yang akan datang semoga bisa lolos. Kalau ini kan yang mengikuti gitu. Semoga teman-teman yang tidak bisa ikut pelatihan di kesempatan lain bisa ikuti, karena maunya kita juga bisa semua tertampung, karena tetap batasan anggaran, kita batasi anggaran, tapi jumlahnya yang daftar tahun ini luar biasa. Untuk APBN pun kita tidak membatasi yang warga kota saja, ada yang dari luar kota Magelang. Ada di karena APBN kita biasanya ada yang dari Jawa, kemana ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Kebumen sampai ke sini. Ya. Karena memang kalau yang anggaran APBN kita tidak bisa membatasi hanya untuk warga di Kota Magelang saja. Memang kebetulannya seperti itu, sehingga selamat Pak Ibu, ini yang dari APBN kelas buka 1 kelas, kelas menjadi 1 kelas. Selama nanti kurang lebih yang menjadi 3 minggu, yang buka 28 yang bersama dengan menjahit. Kalau yang untuk pokok yang tengah ini ya, pokoknya Ibu Tias deh. Ibu Tias ada 2 kelas, ini kelas pertama. Ya, atau sebelum Ibu sudah kesal rawuh di BLK, nanti monggo mengikuti struktur yang kelas buka mengikuti. Ini bukanya buka kue Bu. Kue, karena ada pilihannya kemarin ada yang memasak dan sebagainya. Semoga kalau ini bakery nanti ya diikuti. Semoga bermanfaat tentunya, karena memang visi misi dari Pak Wali Kota Magelang ini adalah menciptakan, salah satunya di bidang pemberdayaan masyarakat, menciptakan 1.500 wirausaha. Kemarin sudah 1.500-an, target tahun ini 1.000 wirausaha. Karena apa? Sebuah wilayah baik itu negara, kota, daerah itu minimal itu ada 8-10% itu penduduknya yang berwirausaha. Jadi kalau ekonominya mau kuat, diciptakan wirausaha sekitar 8-10% dari jumlah penduduknya. Ini dalam rangka misi-misi kepala daerah untuk menciptakan wirausaha dari berbagai anggaran. Ini yang APBN dan untuk data pokok-pokok pikiran Dewan. Ada juga yang dari rodanya Mas Badio, dari usulan dari RT/RW. Ini juga sudah sebagian kemarin mulai, sehingga aktivitas selama sekali ini insya Allah tidak ada jedanya nih Pak Amin. Dari Januari sampai Desember nanti ada pelatihan terus. Bahkan ini kita kegiatan ada yang di kelurahan. Pelatihannya ada di kelurahan, di aula kelurahan. Untuk yang buka juga sudah mulai ini di kelurahan Panjang kalau tidak salah, dalam rangka untuk tadi untuk memberikan tambahan ilmu skill dari warga masyarakat khususnya Kota Magelang dan umumnya yang ada di luar daerah Kota Magelang. Harapan kami semoga nanti bermanfaat tentunya. Selama kurang lebih tadi ada yang 23 hari, ada yang 28 hari, ada yang 12 Lipokin, 13. Moga diikuti dengan seksama, insya Allah bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Insya Allah bisa nanti berguna, berwirausaha, praktek di rumah. Karena sekarang kan toko tidak harus punya gerai di pinggir jalan, di ruko, tidak. Di rumah pun itu kalau kita bisa dari garasi atau dari dapur rumah ke sana. Contoh saja apa? Saya sering beli
yang dipakai apa Pak? Depan pom bensin itu, Pak nanti namanya. Kayak agar itu apa? Puding apa itu? Cuma kecil, dapurnya namanya apa sih depan pakaian itu? Ternyata dari dapur yang kecil hanya 3 kali 2 kalau nggak salah atau 3, kecil sekali loh. Tapi karena sekarang kan kekuatan medsos itu kan luar biasa, sudah diupload di medsos, rasanya enak, ditularkan dari satu orang ke orang lain, akhirnya menjadi ya sudah itu pemasarannya, marketingnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari BMKM ini lahir wirausaha yang nanti kue yang punya ciri khas apa, monggo Bapak Ibu dikembangkan sendiri. Insya Allah nanti doa kami sukses semuanya, baik nanti yang menjahit maupun yang buka. Biasanya yang sudah waktu sudah selesai pada minta kabar kita, mohon maaf karena kita dibatasi waktu, mohon nanti dikembangkan sendiri. Yang di tempat Bu Kusul pun ada yang nambah sendiri ke Buge, les di tempatnya Bu Kusul untuk lebih menguatkan skill tangga monggo. Tapi di sini kami membatasi waktu sesuai dengan apa kegiatannya di sini. Masalah nanti pengembangannya di luar monggo, atau saling kolaborasi antar teman di sini yang bakery monggo belajar bersama. Misalnya ada bakery apalah kayak Bu Ella kan sering maturi bruder cokro itu kan ya kayak roti kebes kayak gitu, tapi kenapa luar biasa bisa mengemasnya, bisa membrandingnya, ini kan perlu monggo nanti dicermati bersama sehingga produk kita lokal tapi orang mencari. Itu nanti monggo Bapak Ibu punya kreativitas tersendiri, termasuk nanti yang baik monggo. Perkataan dari saya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, latihan untuk kelas tata boga dan menjahit dari anggaran APBN dan kelas untuk boga dari kegiatan pokok pikiran anggota Dewan dari Ibu Tias. Dengan ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas sambutannya. Kemudian selanjutnya adalah pesan dari Bapak Sumijan, Mbak Nik. Nanti aja. Baik Bapak. Kemudian acara selanjutnya adalah penyematan ID card bagi peserta yang sudah dibeli, dimohon maju ke depan. Sudah APBN. Teman-teman yang lain bisa menakan editan. Setelah teman-teman semua memakai ID card, berarti secara resmi teman-teman menjadi peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Magelang. Kemudian karena para teman-teman sudah menjadi peserta, mari kita bersama-sama membacakan janji peserta pelatihan Balai Latihan Kerja Kota Magelang. Silakan Saudari Rizky untuk memimpin
Teman-teman bisa untuk berdiri dan janji peserta pelatihan. Janji peserta pelatihan. Di UPT Balai Latihan Kerja. Di UPT Balai Latihan Kerja. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. 1. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kebersamaan. Kebersamaan. Dan saling menghargai. Dan saling menghargai. 2. Senantiasa menjaga ketertiban. Senantiasa menjaga ketertiban. Kebersihan. Dan ketentraman. Dan ketentraman. 3. Tidak akan melakukan perbuatan tercela. Tidak akan melakukan perbuatan tercela. Mengkonsumsi miras. Narkoba. Dan obat-obatan terlarang lainnya. 4. Mengikuti proses pelatihan. Secara tertib. Setiap waktu. silakan hadirin dimohon duduk kembali. Demikianlah acara pembukaan pelatihan tata boga dan menjahit APBN tahap 1 dan pokir. Saya Afifatullah, apabila ada salah kata saya maaf. Kemudian setelah acara ini dilanjutkan dengan foto bersama. Satu kelas. Dimulai dari Oke, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kemudian gaya fit. Oke, siap. 1, 2. 1, 2. Oke, ganti. Gaya kompeten. Oke semuanya, 1, 2. 1, 2. Ini karena yang terakhir ada gaya bebas kali ya? Ayo gaya bebas yuk. Bacan ya. 1, 2. 1, 2. Tua dan galak. Galak ya saya. Kalau tadi kan udah mengundurkan diri dari sekarang. Dan itu masih banyak. Amin. Tak orang ketua 17 lebihnya. Ya seperti inilah saya namanya Dina. Kalau ngajar agak galak, nggak tadi demikian. Nah, wani orang. Kalau nggak berani, silahkan mengundurkan diri dari sekarang. Terus saya tidak suka dengan peserta yang manja. Peserta yang manja itu rasa samoga. Nah, aku tidak rasanya asa samoga, jadi asa samoga. Jadi di sini harus siap, ya cuci-cuci, ya masak-masak. Di sini bukan demonstrasi. Demonstrasi itu saya yang praktek, jenengan yang tulisannya. Tapi di sini jenengan dari nimbang identifikasi bahan itu jenengan sendiri. Materi saya berikan awal dari pelatihan. Paling materi yang itu paling nanti hanya 2 hari atau 3 hari. Jenengan di sini latihan selama 28 hari. Yang 4 untuk soft skill dan produktivitas. Dan itu tadi dapat infonya setiap hari Sabtu nanti di
Jadi saya bisa istirahat. Monggo, silahkan dibagi yang belum tahan sarapan sampai malam boleh di sana. Ngambilnya nanti 17. Sakit aku. Terus selama pelatihan tata tertib untuk peserta karena ini suatu instansi kantor, jadi tidak boleh pakai sandal, karena yang pakai sandal. Bokwi anaknya yang sudah, bokwi anaknya pejabat, soalnya kalau masuk ke sini pakai sandal tak sulit ganti. Nasi lagi. Ini baru snack mas. Ambilnya snack. Betul dari mana? Sini permintaan Bondowoso. Alah cedak ibu. Nanti sini paling jauh katanya saya. Bayar tapi itu nanti cedak di mana? 15 menit sudah selesai. Ada 3 hari, 3 kali tak ganti orang ya. Soalnya apa hubungannya nanti ada UJK. UJK itu dengan diuji per orang, yang uji bukan saya. Yang uji itu nanti dari LSP Semarang dan dengan di sini dapat sertifikat, 2 sertifikat dari BNSP dan dari Dinas Tenaga Kerja. Terus dalam UJK dengan 1 orang nanti ada wawancara, ada tertulis, ada praktek. Tapi jangan nanti saya sekali, insya Allah dengan pun boten grogi pun boten bingung, makin bisa mengerjakan dengan baik. Yang sudah dapat monggo silakan dan dinikmati. Daftar kadernya lalu bukan diambil di bawah yang menikmati. Semangat kayak dulu semangat. Apel pagi jam mau masuk jam berapa? Setengah 8 atau jam 8? Jam 8 walaupun 1 orang tak mulai berdoa. Yang telat nanti nggak boleh nanya-nanya lagi ke saya. Soalnya saya kadang sudah menerangkan itu apa yang nanti kita praktekkan. Terus urut-urutannya, jadi jangan kalau ketinggalan. Terus setelah 3 hari tak ganti orang walaupun udah hampir selesai. Yang belum absen silakan absen, karena yang tidak absen berarti juga tidak dapat uang transport. Yang ini yang belum macul, lo nggak macul. Besok kalau di bawah. Maju deh. Pokoknya di tas tuh nggak bawa tas dari sini, bermain seperti itu ya, apa jadi tanda-tanda jalan. Namanya. Jadi daftar hadir ini menentukan hak jenengan nanti dapat berapanya, potongan yang berapa. Karena kalau nggak masuk, transportnya dipotong. Misalnya nggak masuk 1 hari, berarti dipotong 1. Tapi kalau lebih dari 3 hari, kecuali sakit, kalau sakit saya masih ada toleransi. Tapi kalau misalnya ada keperluan mendadak atau ada keperluan keluarga, Pak Minto 3 hari saya ganti orang, tak panggil yang cadangan. Hubungannya itu nanti kan benar nggak masuk sehari mungkin udah ketinggalan resep. Nah kebetulan resepnya yang pas benar nggak masuk untuk ujian, dan juga nanti nggak bisa kerjakan. Kalau nggak bisa kerjakan, kalau saya tak senangnya aku kan jangan paling begitu, tapi dimarahin sama asistennya, nanti jangan mesti berkesempatan karena nggak pernah ketemu tuh. Jadi seperti itu. Alasannya kenapa kok kalau tidak masuk 3 hari tidak ganti orang. Dengan hitungannya orang-orang pilihan. Dari sekian banyak tuh kemarin dengan tahu yang daftar berapa saja lihat ya Allah kasihan. Itu baru mau cari ilmu aja antrinya banyak. Apalagi kalau cari kerja.
Nah, untuk pelatihan ini mengharapkan jenengan itu jadi pencetak. Jadi misalnya pencetak tenaga kerja. Jadi jenengan jadi juragane nanti bisa merekrut tanggane sing belum dapat kesempatan pelatihan. Jadi pelatihan ini harapan dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di kalau sekarang karena APBN jadi kabupaten dan kota, kemarin kota ya. Terus jenengan nanti bisa berwirausaha, syukur-syukur sampai jenengan bisa nitip-nitip ke produk-produk bisa masuk ke supermarket, jenengan punya label apa Pak IRT, yang IRT terus punya halal, nanti biasanya terus tidak lanjuti sama dinas perindustrian supaya jenengan itu nanti produk-produk jenengan itu jadi orang yang membeli ini kira-kira halal atau orang yang dimakan. Kalau untuk resep-resep saya menyesuaikan pasaran yang laku. Misalnya sekarang lagi kalau cucu saya itu senang dimsum putih dimsum nanti dimsum tak masukkan. Kalau ini kebetulan prosesing hasil pertanian yang diikuti jenengan apa begitu Mbak? Prosesing hasil pertanian. Kalau prosesing hasil pertanian, kalau saya dulu itu ada pengolahan yang dari ubi, dari kacang kedelai, dari pisang, dari hasil dari pekarangan itu yang kita olah. Terus kalau yang kue dan roti itu khusus kue dan roti, di situ tak berbanyak roti. Tapi kemarin ada usulan besok ada pengolahan ikan. Saya nggak janji karena ikan itu kadang ada di pasar, kadang tidak ada. Nanti kalau pas ada, siapa saja yang nanti yang tahu ada pasar, ada ikan di pasar, langsung pesen dibeli. Nah kita bisa mendadak buat empek-empek atau buat tekon atau buat kerupuk. Kalau untuk kerupuk ikannya kita prosesnya harus lama dari awal, kita mulai mengeringkan ikan dibungkus, diambil apinya, terus dikeringkan lalu untuk campur. Jadi prosesnya harus lama. Nanti kalau misalnya nggak nyandak, jenengan tetap dapat materinya kue kering. Ini nomor tentu. Tak tawari dari awal karena saya itu bahannya kan yang belanja pemborong. Jadi kalau jenengan nggak mau, misalnya empek nggak mau ya nanti saya nggak pesen ikan. Terus misalnya kue kering nggak mau, saya nggak pesen nanas, umpamanya seperti itu. Jadi jangan di tengah-tengah jalan request, Bu, saya mau masakan ini. Nah, kalau udah di tengah jalan udah nggak bisa. Jadi untuk bahan nanti yang banyak dari kanan, saya mengajukan sesuai dengan jurusan, terus materi yang saya berikan saya jelaskan nanti saya hanya buat kue, roti kering, kue kering. Roti sama kue lain ya. Kalau roti ada yang bisa jawab. Enggak, roti gimana? Kalau roti di sini. Kalau kue kering, kalau kue dan roti itu beda Bu. Saya dulu diketawain sama Pak Kepala. Bu, bedanya roti dan kue itu apa? Mereka nyebut nanti buat roti dan kue itu lain caranya, lain prosesnya. Kalau roti itu mengembangnya di luar, jadi di oven itu hanya matang. Tapi kalau kue dari mengembang sampai matang itu di dalam oven. Jadi jenengan bisa membedakan. Terus hak penjenengan nanti selain dapat biasanya ada seragam. Kalau yang APBN ada seragam biasanya, tapi nggak tahu yang sekarang. Terus alat tulis juga dapat ya. Gue juga dapat alat tulis, ada bukunya. Saya sistemnya modul Bu, tentu sudah tak siapkan. Tapi tidak keseluruhan cara membuat kue kering itu enggak, hanya roti-roti. Modulnya cara membuat roti itu seperti ini. Membuat roti minum, saya mau batuk cepat. 900 buat ya? 900 buat ya? Oh, masih 400 sekat ya? Ada no? Ada no? Problem gue 400 sekat biar lo.
open aja, open yang jelas, yang kan pasangannya gitu. Satu. Tapi nanti pengadaan kita itu proses. Agak lama punya kita bagaimana kita beli di toko langsung bayar nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Kalau pengadaan itu agak lama karena ya kita nawarkan dulu, ada dokumen, bayarnya juga bisa cash, tapi melalui transfer. Dia agak lama nanti, tapi yang jelas itu ya kita disediakan nanti open, kemudian tindakan. Tapi kita mulai bisa lagi. Tapi sebenarnya harus digunakan. Jangan sampai setelah selesai perawatan ya wis orang ngopo-ngopo. Ya. Setelah selesai perawatan harus dengan berusaha. Nah tujuannya kan itu nih, begitu katakanlah orang Indonesia selesai, membuat apalagi ini menggunakan barang. Artinya harus nulis dari WA, gawis, siap dengan pesanan dulu ya. Siap dengan pesanan. Kalau kita pasti ada yang pesan. Oke, udah ada lagi yang ditanyakan monggo. Kalau rekam tidak ada. Nanti kan pagi-pagi saya pesan dulu ya, rekamnya putih-putih gitu. Baca nih. Kok gitu? Ada pertanyaan dulu? Ada? Kalau tanggal 18 dari tanggal berapa ya? Libur. Hari Sabtu sebenarnya kalau itu kan hari ya. Sabtu ini termasuk. Oke. Jadi tanggal 18 libur gitu. 18 libur. Hari Sabtu besok masuk. Terus apa lagi? Oke. Itu dulu tahun 2022 pernah kesempatan? Belum ya? Belum. Ketika memang saatnya kan tidak minimal 2 tahun tidak memiliki superlatif. Kalau tahun kemarin itu ya. Dan saya informasikan juga masih banyak pelatihan yang akan dilaksanakan. Barangkali dulu semuanya waktu terani maupun aku tanggal ini nanti pengumuman dari mereka atau bagian yang nanti saja pada saatnya mulai sudah motor kita anak-anak dulu vertikal office komputer itu minimal 2 tahun. Kalau tahun 2021 untuk kata sekarang masih agak susah. 2021 ya 2020 terakhir penguji kata juga nggak salah boleh. Tapi kalau kemarin baru 21 ke 22 metode lagi. Kalau deteksi kalau kadang-kadang maksimal sih lewatan itu paten guys nggak boleh. Kan biasanya gini, ada orang itu mencari pelatihan sebanyak-banyaknya. Pelatihan ini baru, jaya baru, program baru. Kadang-kadang ya itu cuma ngarah ke wasahunya, yaitu pelatihan yang baru. Dan pelatihan juga, pelatihan itu nggak dipraktekkan di rumah. Karena ini ada anggaran pemerintah yang sudah mengalokasikan. Ada lagi yang saya tanyakan? Bisa kak? Kamu ya? Ini Bu Nurdia, tadi ya. Kemudian Bu Dewi Indrayani, Bu Jenny Berian, masih berapa Bu? Bu Nur Sri Mantun, Bu Sugiyati, Bu Ponera,
Bu Wiwin Mundiati, Bu Riswatinese, Bu Mia, Bu Rina, 11 Bu Agnes, Bu Retno, 13 Bu Radenoro Jaya Sewati, Bu Agustina, Agustina apa Agustina? Agustina, Pi, Pina, oke. Kemudian Bu Takarina Tari, ini satu orang kurang foto ya. Bon, besok kita dimulai. Berikutnya warna merah. Ukurannya 46. Nanti untuk sertifikat, sudah yang ini tidak ada. Kalau yang APBN tadi, ini ada sertifikat yang pertama sertifikat dari BLK, yang kedua dari LSP, BNSP, karena ada ujian kompetensi. Yang bukan yang ini tidak ada ujian, tidak ada ujian dari BNSP, tapi nanti cepat ada ujian lokal dari BLK, ujian. Yang tadi APBN juga ada uji kompetensi. Kalau uji kompetensi nanti akan dikeluarkan sertifikat profesi dari BNSP. Ya, mungkin itu dulu semuanya. Monggo nanti untuk pelatihan untuk dimulai nanti dengan Mas Indro selama 12 hari. Mas Indro tadi, monggo Mas Indro. Dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada kalian kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 15. Ya, Kok tergantung. Ada yang sebelumnya dari sebelumnya? Belum. dulu dibungkus lu itu Yang menjahit. udah 8 tahun lebih. Ibu-ibu di sini tahu mau pelatihan apa? Masa Masa ya. Dari pertama kita akan mengambil aja. Perkenalkan nama saya Mas Frido Bagus Yusuf. Panggil aja Mas Frido. Saya di sini struktur tetap Praboga. Jadi nanti ibaratnya kedepannya untuk kalian ikut pelatihan lagi atau saudaranya ikut pelatihan lagi yang jurusan tata boga, seperti dan gue, barista, ketemunya sama saya. Nah, saya mengambil jurusan itu. Pertama kali ini mungkin kita masih nunggu tapi dulu kalau saya bicarakan dulu. Iya. Saya baru di sini baru tahun 2021, baru mengajar tahun ini. Kami menunggu saat izinnya. Cuma dari sebelum ini saya sering mengajar sebelumnya karena kebetulan saya kuliah di Semarang itu pendidikan tata boga, jadi udah bidangnya, jadi mau mengajar dan bidang tata boga bagi Universitas Negeri Semarang jurusan pendidikan tata boga. Ya mengajar di saya sering terus saya sebelumnya pernah mengajar di SMK di Kendal pernah, SMK pernah, universitas pun pernah. Nah, pun juga pas di kampus saya mengajarnya bukan cuma terbatas di tata boga, tapi malah saya ada satu cabang yang beda dengan tata boga, yaitu kita mengajar bahasa Inggris di beberapa kampus di Semarang. Karena kan saya dulu di Semarang tuh, di Semarang hidupnya di sana, namanya bisa di sana. Saya tinggal ke Magelang dan saya tinggal semuanya di Semarang. Jadi di Semarang kadang-kadang masih mencari-cari, masih maaf Pak saya udah tinggal. Ya, gitu kan, ada sebagian dari memang apa namanya memang sekarang sudah ditetapkan untuk mengabdi di Magelang. Jadi dan sekarang katanya itu sudah di Magelang. Jadi sudah full 100% mengabdi di Magelang. Untuk pelatihan kita kali ini nanti 12 hari.
sebenarnya standarnya itu 18, tapi kan semuanya tergantung kebutuhan. Tergantung juga dari kita menyesuaikan. Jadi nanti dengan seharusnya 18 hari itu pengolahan roti dan kue, nanti kita padatkan menjadi 12 hari. Kita padatkan nanti ada beberapa menu yang kita tinggal, ada beberapa menu yang kita cari untuk kita nanti beri usul momen apa untuk kita tekan. Besok saya pengen ini. Nanti di situ kita sama-sama belajar bersama. Pertama-tama yang perlu saya tekankan adalah di sini ibu sekalian harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan masing-masing, yaitu ke sini untuk pelatihan, gitu ya, ke sini untuk pelatihan. Jadi saya hadir di sini bukan untuk menggurui, karena saya yakin ibu sekalian punya pengalaman lebih banyak dan pasti punya ilmu yang lebih banyak juga. Tapi di sini saya sebagai fasilitator, artinya nanti saling melengkapi. Ibu di sini praktek, saya mau fasilitasi supaya praktek itu berhasil maksimal. Itu seperti apa? Saya juga punya disiplin ilmu saya masing-masing, ibu juga punya ilmu masing-masing. Jadi nanti kita saling melengkapi, gitu ya. Jadi ketika nanti di pelatihan sudah biasa, sering terjadi drama, gitu ya, Bu ya. Drama entah ada perselisihan dan lain-lain itu, tapi sebenarnya kita minimalisir itu, fokus ke tujuan masing-masing, kita saling belajar, gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua yang perlu diingat ibu sekalian, yaitu nanti pasti sama teman-temannya kan beda-beda tuh latar belakangnya. Ada yang masih muda, ada yang udah senior, ada yang mungkin tahu di bidang masing-masing, ada yang expert di bidang masing-masing. Kita tidak saling meninggikan atau merendahkan, tapi kita saling melengkapi. Jadi kita saling berbagi, kita belajar mengambil ilmu, juga kita berbagi ilmu, gitu ya. Karena saya berdiri di sini juga tidak hanya memberikan ilmu, tapi saya bisa jadi belajar dari ibu sekalian. Siapa tahu ada ilmu-ilmu baru atau ilmu-ilmu lama yang saya memang belum ketahui, yang itu cuma diketahui oleh ibu-ibu kayak biasanya, kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Itu pertama kita bisa dulu supaya nanti pelatihannya kita berjalan dengan baik. Terus nanti kita selama 12 hari menggunakan ruangan ini, nanti kita rawat bersama. Penggunaan alat itu juga nanti ibu-ibu sekalian harus mengenali semua alat di sini dan bahan-bahan ini tidak ada, cuma di bawah belum dinaikkan. Nanti kita bertanggung untuk menaikkan bahannya. Nanti kita susun di sini. Kalau ibu-ibu sendiri yang menyusun bahannya, ini kan tahu sendiri alatnya di mana-mana, bahannya di mana-mana, jadinya enak. Kalau saya nyusun nanti bingung, mas ini di mana kan gitu. Nanti ibu sekalian itu bisa nanti kita di akhir teori hari ini kita teori dulu. Besok baru mulai praktek kan cuma 12 hari, jadi teorinya nggak usah lama-lama. Kita banyak di prakteknya. Dan nanti itu udah ya, nanti apa bahan sama alat, kenalan sama bahan-bahannya yang nggak terlalu lengkap, tapi cukup lah untuk kita nanti praktek. Rakit dan kue, plus juga kemarin katanya request ada lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan apa namanya kumpulkan resep yang ingin dipraktekkan. Nanti kalau ibu dulunya apa aja, nanti saya tampung. Pasti tidak 100% bisa dilaksanakan usulannya itu, karena kan tergantung ya kalau saya saring mana yang bisa dipraktekkan, mana yang tidak. Yang perlu nanti kita akan belajar dari dasar sampai ke pengembangan. Bagaimana saya mau tanya dulu, ini ada yang belum bisa membuat roti dan kue. Kalau masakan pasti mungkin dari semua. Dari semua ya mas ya. Ada yang belum bisa masak, ada yang belum berumah tangga sini. Coba 1, 2, 3, yakin? Sudah bisa masak belum mbak? Bisa. Sehari-hari. Kalau membuat kue-kuean, hanya tapi hasilnya nggak tahu. Bisa tapi hasilnya nggak tahu. Kalau udah bisa, ya udah saya tutup pelatihan ini. Saya itu sambil cek HP karena saya hari ini dia jangan harus menggunakan mata nenek saya enggak. Iya so, bawa ya. Maksudnya nggak harus sekarang sih. Siapa? Mbak Sari juga. Kenapa mata nenek? Siapa yang pakai mata nenek? Kalau mau
Kayak gini loh, ini kayak gini loh. Namanya mata nenek. Iya, namanya mata nenek. Ya, bisa itu. Udah ya ini, Pak. Udah kan? Yang belum. Paling enggak Pak, dikasih ini dengan moderasi bisa jalan. Kami
Pelatihan menjahit dan tata boga pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.